Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Raffianor, Dia Andini, Levita Aulia Magfiroh, Nur Syifa, Siti Rafa'ah, dan Sofyan Hadi. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan analisis artikel ilmiah. Selamat menyaksikan. Saya Ahmad Raffianor mohon izin untuk menyampaikan analisis jurnal hermetologi yang telah saya lakukan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu adalah latar belakang dari jurnal yang saya bahas kali ini. Ascaris lumbricoides juga dikenal sebagai cacing gelang manusia dan merupakan salah satu parasit paling umum di dunia. Manusia terinfeksi melalui penularan fekal oral, khususnya melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh telur infektif. Buang air besar sembarangan di negara berkembang merupakan faktor resiko utama dan jarang terjadi di negara maju karena sanitasi yang modern. Sejumlah kecil kasus juga dikaitkan dengan kontak dengan babi domestik. Bahkan di negara-negara yang biasanya tidak terkait dengan infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah seperti Ascaris, pada kasus yang terduga telah ditemukan anemia defisiensi besi akibat infeksi Ascaris lumbricoides, didiagnosis dengan endoskopi kapsul pada wanita berusia 65 tahun yang berlokasi di Florida Selatan, tanpa adanya perjalanan ke daerah endemik untuk infeksi cacing ini. Kasus ini dipresentasikan sebagai poster abstrak pada pertemuan ilmiah tahunan American College of Gastroenterology 2021. Langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah tujuan. Jadi untuk tujuan saya menganalisis jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus tidak terduga anemia defisiensi besi akibat infeksi Ascaris lumbricoides dan pemeriksaan endoskopi kapsul. Untuk manfaat yang dapat diambil pada analisis jurnal kali ini yaitu adalah untuk memberikan edukasi terkait kasus tak terduga terjadinya anemia defisiensi besi akibat infeksi Ascaris lumbricoides dan pemeriksaan endoskopi kapsul. Jadi, judul artikel yang saya ambil pada pembahasan analisis jurnal ini yaitu adalah Ascaris lumbricoides didiagnosis selama evaluasi anemia defisiensi besi dengan endoskopi kapsul, diambil dari jurnal Corius. Lalu, untuk penyakit yang diakibatkan dan dibahas di jurnal ini yaitu adalah anemia defisiensi besi yang diakibatkan oleh cacing Ascaris lumbricoides. Besi. Langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologi stadiumnya. Jadi pada pembahasan yang dibahas di jurnal ini itu adalah pemeriksaan endoskopi kapsul, dan juga untuk morfologi cacing Ascaris lumbricoides-nya yaitu adalah pada stadium cacing dewasa. Lalu untuk spesimen yang diambil pada jurnal ini untuk dilakukan uji yaitu adalah feses seorang wanita pasca menopause berusia 65 tahun dengan riwayat medis hipotiroidisme, diabetes mellitus non-insulin, dan divertikulitis. Berikutnya itu adalah hasil dan kesimpulan dari jurnal yang saya bahas kali ini, yaitu pada pasien dengan IDA dan gejala perut non-spesifik, evaluasi untuk askariasis bersama dengan infeksi cacing khusus lainnya harus dipertimbangkan dalam pengaturan paparan yang berlaku, atau jika semua lainnya penyebab umum dikesampingkan. Dalam beberapa kasus, infeksi parasit dapat menyebabkan kehilangan darah yang nyata, yang dapat mendorong evaluasi endoskopik lebih awal. Seperti yang terlihat dalam kasus kami, yaitu adalah endoskopi kapsul dapat digunakan untuk memvisualisasikan mukosa dan menyelidiki lebih lanjut. Beberapa highlight yang saya ambil dari analisis jurnal kali ini yaitu yang pertama adalah defisiensi besi. Defisiensi besi adalah malnutrisi mikronutrien tersering yang terjadi di seluruh dunia dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang paling disoroti di negara berkembang. Kemudian ada diagnosis anemia defisiensi besi melibatkan pemeriksaan klinis dan laboratorium yang mencakup pemeriksaan darah tepi, ferritin serum, saturasi transferin, dan serum iron. Lalu yang terakhir yaitu adalah kapsul endoskopi. Kapsul endoskopi adalah alat diagnostik yang terdiri atas kamera nirkabel di dalam sebuah kapsul. Kapsul ini merupakan kamera miniatur nirkabel dengan panjang 26 mm dan diameter 11 mm yang mentransmisikan gambar digital ke perekam data eksternal. Kapsul tersebut mengandung kamera chip CMIC, menggabungkan pencahayaan LED menggunakan baterai oksida. Kesimpulan yang saya ambil pada analisis jurnal kali ini yaitu adalah Ascaris lumbricoides juga dikenal sebagai cacing gelang manusia dan merupakan salah satu parasit paling umum di dunia. Manusia terinfeksi melalui penularan fekal oral, khususnya melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh telur infektif.
Buang air besar sembarangan di negara berkembang merupakan faktor risiko utama dan jarang terjadi di negara maju karena sanitasi yang modern. Pada kasus tak terduga yang saya bahas pada analisis jurnal kali ini, telah ditemukan anemia defisiensi besi akibat infeksi Ascaris lumbricoides. Didiagnosis dengan endoskopi kapsul pada wanita berusia 65 tahun yang berlokasi di Florida Selatan. Penyebab anemia defisiensi besi tersering adalah intake yang kuat, disertai dengan pertumbuhan cepat, berat lahir rendah, dan kehilangan gastrointestinal, misalnya akibat konsumsi susu sapi yang berlebihan. Terakhir, untuk saran dari analisis jurnal kali ini, untuk mencegah dan atau mengurangi resiko terjangkit anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides, disarankan untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar, baik saat di rumah maupun di alam. Selalu jaga kebersihan kamar mandi dan toilet, serta penting juga untuk memiliki pengetahuan tentang gizi, agar kesehatan gizi anak dan juga gizi kita tetap terjaga. Shalom, perkenalkan nama saya Dia Andini. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul Prevalence of Soil-Transmitted Helminth Infection and Associated Risk Factor Among Elderly Individuals Living in Rural Area of Southern. Jadi di sini ada latar belakang artikel ini, yaitu infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah atau disebut STH adalah penyakit tropis terabaikan yang mempengaruhi sekitar 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Dan dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada infeksi STH pada anak usia prasekolah dan usia sekolah di berbagai wilayah di Thailand. Namun, sedikit yang diketahui tentang prevalensi dan intensitas infeksi STH pada populasi lanjut usia. Nah, infeksi STH mencakup 3 spesies utama, yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Trichuris trichura atau cacing cambuk, Ancylostoma duodenal, dan Necator americanus atau cacing tambang. Adapun jenis pemeriksaan yang digunakan yaitu pertama studi cross-seksional. Ini dilakukan dari Juli hingga November 2019 untuk menilai prevalensi infeksi STH dan faktor risiko terkait di antara populasi lansia yang tinggal di 5 kecamatan di distrik Tasla, Thailand. Untuk pemeriksaan parasitologisnya, setiap sampel diperiksa parasit STH dengan teknik konsentrasi formalin etil asetat atau VSET untuk mendeteksi telur dan larva cacing, dan hapusan tebal cathode sketch untuk menghitung jumlah telur cacing yang dikeluarkan dalam tinja. Selain itu, teknik kultur lempeng agar atau AVC digunakan untuk mendeteksi keberadaan Strongyloides stercoralis dalam setiap spesimen. Spesimen yang digunakan yaitu feses segar sekitar 10 gram. Jadi spesimen ini didapatkan dari 439 lansia yang terdiri dari 295 perempuan dan 144 laki-laki. Usia rata-rata peserta adalah 69,7 tahun. Sebagian besar lansia berusia antara 60 sampai 70 tahun. Adapun hasil pemeriksaan yang didapatkan yaitu prevalensi keseluruhan infeksi STH adalah 15,7%, untuk cacing tambang 10,9%, adalah spesies STH yang paling umum, diikuti oleh Strongyloides stercoralis sebanyak 3,4% dan Trichuris trichura sebanyak 2,1%. Kebanyakan orang lanjut usia terinfeksi cacing tambang atau Trichuris trichura memiliki infeksi intensitas ringan. Prevalensi infeksi STH yang lebih tinggi diamati pada individu berusia lebih dari 80 tahun atau sebanyak 23,4% dibandingkan mereka yang berusia antara 70 sampai 79 tahun 15,2% dan 60 sampai 69 tahun 14,5%. Laki-laki lebih mungkin terkena infeksi STH daripada perempuan. Untuk morfologi cacing tambang yaitu bentuk telur bulat lonjong, memiliki lapisan hyaline yang transparan. Untuk cacing dewasa Ancylostoma duodenal, arah kepala mengikuti lengkungan tubuh seperti huruf C. Dan untuk cacing dewasa Necator americanus, berlawanan lengkungan tubuh menengadah ke atas seperti bentuk S. Dan yang kedua ada Strongyloides stercoralis. Ini jarang ditemukan di tinja. Bentuk telurnya menyerupai telur cacing tambang.
Untuk cacing dewasa bentuk parastik, ini cacing betina memiliki bentuk kecil langsing tabu warna. Dan untuk cacing dewasa bentuk free living, cacing betina memiliki panjang 1 mm. Uterus berisi telur, sedangkan cacing jantan ekor lancip ke ventral. Dan yang ketiga ada Trichuris trichura. Ini bentuk telurnya berbentuk seperti tempayan atau tong anggur. Nah, pada kedua ujung telur terdapat 2 buah sumbatan yang jernih. Untuk bentuk cacing dewasa ini berbentuk seperti cambuk. Nah, di sini untuk mempermudah kita mengenal bentuknya, jadi saya sudah melampirkan gambar, yaitu gambar pertama ini adalah cacing tambang, dan yang kedua ada Strongyloides stercoralis, dan yang ketiga ada Trichuris trichura. Adapun faktor penyebab terinfeksi STH yaitu yang pertama ada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti kurangnya akses terhadap air bersih, tempat tinggal yang terlalu padat, serta kurangnya sarana MCK yang bersih dan higienis. Yang kedua, tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, adanya kontak langsung dengan tanah yang terkontaminasi telur cacing, seperti buang air besar sembarangan. Yang keempat, memakan sayuran yang kurang matang, kurang bersih dicuci, atau tidak dicuci sama sekali. Akibat yang terjadi jika kita terinfeksi STH adalah mempengaruhi status gizi, mengakibatkan anemia, kehilangan nafsu makan, kerusakan pada usus, dan mengurangi penyerapan vitamin. Jadi kesimpulannya adalah infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah atau STH adalah penyakit tropis terabaikan. Penyakit infeksi kecacingan merupakan salah satu penyakit yang masih terjadi di masyarakat, namun kurang mendapatkan perhatian. Faktor peningkatan resiko infeksi STH adalah konsumsi sayuran segar yang tidak dicuci dan buang air besar di tempat terbuka. Jadi untuk saran, untuk mencegah terinfeksi STH disarankan untuk kita semua menjaga kebersihan lingkungan kita, kebersihan pribadi sendiri, penyediaan air bersih yang cukup, pembuatan jamban yang memadai, serta untuk bidang kesehatan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum. Colonoscopy, effective in solving diagnostic dilemmas. Pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan yang mencakup mengenai pengertian Entrebius vermicularis, vulvovaginitis, serta kasus. Yang kedua ada analisis artikel yang mencakup mengenai penyakit akibat Entrebius vermicularis, penularan, pemeriksaan laboratorium, dan spesimen. Dan yang ketiga ada penutup yang mencakup mengenai hasil dan kesimpulan. Entrebius vermicularis. Entrebius vermicularis adalah jenis cacing yang dapat berkembang biak di dalam usus. Enterobius vermicularis merupakan cacing yang paling sering menginfeksi manusia karena manusia merupakan satu-satunya inang bagi cacing ini dan menjadi salah satu nematoda penginfeksi yang sangat umum di dunia. Enterobius vermicularis mampu menginfeksi dan apabila tidak memperoleh penanganan dan perawatan sesegera mungkin, berpotensi dapat menimbulkan reaksi toksisitas vulvovaginitis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai vulvovaginitis. Vulvovaginitis adalah peradangan atau infeksi pada vulva dan vagina. Ini adalah kondisi umum yang mempengaruhi wanita dan anak perempuan dari segala usia. Kondisi ini memiliki berbagai penyebab. Nama lain untuk kondisi ini adalah vulvitis dan vaginitis. Kasus. Dilaporkan kasus yang menarik dari seorang wanita berusia 35 tahun yang mengalami vulvovaginitis persisten. Gatal area anus, kelelahan yang umum, demam, dan nyeri perut. Scan pada area perut dan panggul dilakukan untuk analisis lebih lanjut mengenai nyeri perut, di mana terungkap beberapa menit sebelumnya benda asing telah dimasukkan pada rektrum dan daerah anus. Penyakit akibat Entrebius vermicularis. Selama siklus parasit betina setelah dibuahi turun ke rektrum dari lokasi kebiasaannya. Cekum dan usus besar dan telur di lipatan anus dan daerah sekitarnya. Telur yang disimpan matang
dalam beberapa jam dan mengandung larva yang berkembang sempurna menjadi infektif. Telur cacing matang yang tertelan atau cacing dewasa betina yang telah dibuahi akan mulai bermigrasi pada malam hari ke anus untuk bertelur dan diletakkan pada daerah perianal telur. Telur tersebut menjadi infeksius setelah berumur 6 jam. Pada pasien wanita, cacing dapat masuk ke vagina untuk melepaskan telur dan menyebabkan vulvovaginitis. Dan telur cacing betina yang bertelur pada seorang wanita akan menyebabkan gatal. Penularan. Nah, penularan ini melalui cara yaitu tangan ke mulut. Penularan cacing ini dapat terkena melalui tangan ke mulut, di mana tangan terdapat telur cacing Enterobius vermicularis kemudian tertelan. Yang kedua, melalui pernafasan. Penularan melalui pernafasan dengan menghisap udara yang tercemar telur yang infektif. Dan yang ketiga itu ada retroinfeksi. Apa sih itu? Penularan secara retroinfeksi yaitu penularan yang terjadi pada penderita itu sendiri. Kita akan mengulik mengenai pemeriksaan laboratorium. Diagnosis biasanya dibuat dengan melihat telur planocembung yang khas berukuran panjang 50-60 mikron dengan lebar 20-30 mikron dengan selubung hialin berkontur ganda yang tebal. Metode NIH swab, cellophane swab atau Scotch tape swab digunakan untuk mengumpulkan telur dari kulit perianal. Pemeriksaan feses terkadang tidak membantu karena telur tidak dikeluarkan bersama feses. Kadang-kadang telur terdeteksi dalam urin dan apusan vagina atau perianal. Cacing dewasa diidentifikasi oleh double bulb esophagus dan sepasang alai cervix di ujung anterior. Spesimen atau sampel yang digunakan pada kasus ini adalah urin dan apusan vagina atau perianal dari seorang wanita yang berumur 35 tahun. Hasil, pada artikel tersebut pasien dirawat untuk evaluasi yang tepat, kemudian setelah pengobatan simptomatik awal dan kondisi yang lebih stabil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kolonoskopi yang mengungkapkan banyak ditemukan cacing di saluran anus dan rektum. Beberapa di antaranya diambil untuk pemeriksaan dan konfirmasi jenis cacing. Pasien diberi obat cacing dan dalam 3 hari menanggapi pengobatan maka diputuskan pasien dapat dipulangkan dalam kondisi stabil secara hemodinamik. Kesimpulan terhadap kasus tersebut yaitu pengobatan yang tertunda untuk penyakit sederhana seperti infestasi cacing dapat menyebabkan manifestasi toksik dan bantuan kolonoskopi dapat menghitung tomografi scan dalam sebuah diagnosis pengobatan yang tepat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel ilmiah untuk mata kuliah helmintologi dengan judul artikel ilmiahnya adalah Human Migration and the Spread of the Nematode Parasite Wuchereria bancrofti. Kemudian, adapun topik yang akan saya bahas dalam presentasi hari ini adalah yang pertama, kesimpulan analisis jurnal, yang kedua, morfologi dari Wuchereria bancrofti, yang ketiga, gejala dan penularan, yang keempat, pemeriksaan laboratorium, yang kelima, epidemiologi dan pencegahan, yang keenam, kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama adalah kesimpulan analisis jurnal. Jadi, kesimpulannya, ada 3 nematoda yang menyebabkan filariasis limfatik atau penyakit kaki gajah. Yang pertama itu ada nematoda Brugia malayi, yang kedua ada Brugia timori, dan yang ketiga adalah Wuchereria bancrofti. Tetapi, 90% dari semua kasus filariasis limfatik itu hanya disebabkan oleh Wuchereria bancrofti. Adapun pulau Wuchereria bancrofti itu berasal dari Asia Tenggara atau Asia Timur. Untuk Papua Nugini itu terinfeksi pada 2 waktu terpisah. Yang pertama oleh Melanesia dan yang kedua itu oleh Austronesia yang bermigrasi. Orang Austronesia yang bermigrasi itu kemungkinan juga memperkenalkan Wuchereria bancrofti ke Madagaskar, di mana migrasi selanjutnya itu menyebarkannya ke benua Afrika.
Dari benua Afrika, Wuchereria bancrofti ini menyebar ke dunia baru atau Haiti selama perdagangan budak transatlantik. Adapun morfologi dari Wuchereria bancrofti, pada umumnya Wuchereria bancrofti itu bersifat perioditas nokturna, artinya mikrofilaria yang hanya terdapat di dalam darah tepi pada malam hari, sedangkan pada siang hari itu terdapat di kapiler, organ dalam paru-paru, jantung maupun ginjal. Cacing dewasa itu berbentuk seperti benang jantan berukuran panjangnya 40 mm, lebarnya itu 0,1 mm. Sedangkan ukuran betina itu lebih besar, berukuran panjangnya 80-100 mm, lebarnya 0,24 sampai 0,30 mm. Cacing dewasa itu berbentuk seperti benang dan berwarna putih kekuningan. Pada cacing betina, ekornya itu lurus, ujungnya tumpul, uterus berpasangan. Sedangkan pada cacing dewasa jantan, bentuk ekornya itu melingkar dengan 2 spekula. Nah, ini adalah contoh gambar dari Wuchereria bancrofti. Morfologi Wuchereria bancrofti, kingdomnya itu adalah Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Secernentea, ordonya Spirurida, familynya Onchocercidae, genusnya Wuchereria, dan spesiesnya bancrofti. Adapun gejala dan penularannya, yang pertama adalah gejala. Beberapa gejala umum yang dialami oleh seorang penderita itu adalah yang pertama pembengkakan pada kaki dan lengan dan nyeri sendi. Ini adalah contoh gambar dari pembengkakan di kaki. Contoh dari penyakit filariasis limfatik. Kemudian yang kedua itu adalah demam. Yang ketiga itu adalah kulit yang mengeras dan menebal. Yang keempat rasa gatal pada kulit. Nah, adapun pada kasus yang lebih parah itu dapat terjadi yang pertama limfanitis atau peradangan pada pembuluh limfe, yang kedua limfadenitis atau peradangan pada kelenjar getah bening, dan yang terakhir elefantiasis atau pembengkakan pada anggota tubuh yang parah. Kemudian yang kedua itu adalah penularannya. Adapun cara penularannya itu adalah melalui nyamuk. Nyamuknya itu bisa nyamuk culex, nyamuk Aedes. Nah, yang pertama adalah nyamuk yang terinfeksi dengan parasit ini akan menularkan melalui mikrofilaria. Mikrofilaria itu adalah stadium perkembangan awal dari parasit saat menggigit manusia untuk memperoleh darah. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, mikrofilaria ini akan berpindah ke kelenjar getah bening dan berkembang biak menjadi stadium dewasa yang kemudian dapat menyebar ke sistem peredaran darah dan organ-organ lain di dalam tubuh. Adapun pemeriksaan laboratoriumnya itu ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan mikroskopik darah. Dapat dilakukan dengan melihat mikrofilaria Wuchereria bancrofti itu di dalam darah manusia. Yang kedua dapat melalui pemeriksaan imunoserologi. Dilakukan dengan mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh tubuh sebagai bentuk respon terhadap infeksi Wuchereria bancrofti. Metode yang digunakan itu bisa ELISA dan Western blot. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction. Itu dapat digunakan untuk mendeteksi DNA Wuchereria bancrofti di dalam darah, plasma, atau sputum manusia. Di sini adalah tentang epidemiologi dan pencegahan. Adapun epidemiologi, filariasis itu adalah penyakit menular yang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Sekitar 120 juta orang itu terinfeksi Wuchereria bancrofti di seluruh dunia dan sekitar 40 juta orang itu diantaranya mengalami cacat fisik yang parah. Wilayah dengan tingkat insiden tertinggi itu adalah Afrika, Asia, Karibia, Amerika Tengah dan Selatan, serta Pasifik Barat, itu berdasarkan WHO 2011. Kemudian pencegahannya, upaya pencegahan filariasis itu meliputi pemberian obat pencegah kepada orang yang tinggal di daerah endemik, kemudian pengendalian populasi nyamuk dengan cara fogging atau pemberian larvasida, serta menjaga kebersihan lingkungan dan hidup bersih. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, Wuchereria bancrofti ini adalah parasit
yang menyebabkan filariasis atau kaki gajah pada manusia. Penyebarannya itu terutama terjadi di daerah tropis dan subtropis dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti di Afrika, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik. Pemeriksaannya itu dapat melalui darah, sputum, atau cairan serosa yang dapat dilakukan dengan metode seperti mikroskopis, tes imunoserologi, maupun PCR. Pencegahan penyebaran Wuchereria bancrofti itu dapat dilakukan dengan memberikan pengobatan secara massal pada daerah yang beresiko tinggi. Kemudian ada pengendalian vektor dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya filariasis. Pengambilan spesimen itu harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan teknik yang tepat, terutama pada spesimen darah, karena kemampuan deteksi parasit tergantung pada volume darah yang digunakan dan konsentrasi mikrofilaria dalam darah. Dan yang terakhir adalah saran. Untuk mencegah dan mengurangi penyebaran filariasis limfatik pada manusia yang disebabkan oleh parasit Wuchereria bancrofti ini, disarankan untuk kita semua menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti tidak membiarkan lingkungan yang kita tinggal itu menjadi kotor, lembab, dan terdapat genangan air. Dan disarankan untuk para tenaga medis itu berhati-hati dan menaati prosedur kerja dalam melakukan pengambilan, pengolahan, dan pemeriksaan spesimen agar tidak terjadi infeksi terhadap spesimen yang akan ditangani. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan dari artikel saya, yaitu Application of Ziehl-Neelsen Staining Method for Taenia sp X Differentiation. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti penerapan metode pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk membedakan telur Taenia sp. Latar belakang yang dari penelitian ini yaitu sulit untuk membedakan spesies Taenia solium dan Taenia saginata dengan pemeriksaan parasitologi sederhana pada sampel tinja seperti teknik Kato-Katz, karena morfologi telur sangat mirip dan tidak dapat dibedakan. Identifikasi yang tepat sangat penting karena konsekuensi dari infeksi pada manusia yang oleh kedua parasit ini sangat berbeda, maka diperlukan pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk membedakan telur Taenia saginata dan Taenia solium. Nah, untuk jurnalnya saya ambil dari Iteran J. Parasitol, volume 17, nomor 3, halaman 332 sampai 328 dan terbit pada sampai September 2022. Nah, penyakitnya yang dibahas yaitu adalah Taeniasis. Taeniasis adalah infeksi usus pada manusia yang disebabkan oleh stadium dewasa Taenia solium, Taenia saginata, dan Taenia asiatica. Infeksi terjadi karena penanganan daging yang buruk, seperti daging sapi atau daging babi, seperti penyajian daging yang kurang matang, atau sanitasi atau pembersihan daging yang kurang. Nah, jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi stadiumnya, yaitu pada manusia, dapat diidentifikasi dengan jumlah cabang rahim pada proglotid grafit yang utuh dan dengan ada tidaknya kait pada skoleks cacing pita. Setelah perawatan, seringkali sulit untuk mendapatkan proglotid atau skoleks grafit yang masih padat dan utuh karena sebagian besar proglotid grafit rusak atau hanya proglotid imatur yang terdapat di dalam feses. Untuk spesimennya itu pada tahun 2018, banyak 42 sampel feses dikumpulkan dari pasien positif cacing di Jakarta, Indonesia. Dari setiap cawan, 10 set disiapkan untuk pewarnaan menggunakan teknik Kato-Katz sebagai studi awal. Nah, pewarnaan Kato-Katz ini untuk menandakan bahwa sampel itu positif mengandung telur Taenia sp. Kami kemudian menyiapkan 10 slide atau wadah untuk pewarnaan Ziehl-Neelsen dari sampel positif Taeniasis. Nah, hasilnya yaitu setelah pewarnaan Ziehl-Neelsen, telur Taenia solium berukuran sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan Taenia saginata dan berbentuk bulat, sedangkan telur Taenia saginata berbentuk lonjong seperti yang tertera di dalam gambar. Untuk A itu adalah telur Taenia solium dan gambar sebelah kanannya itu Taenia saginata. Kesimpulannya adalah metode pewarnaan Ziehl-Neelsen dapat digunakan untuk identifikasi Taenia sp. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan baik itu disengaja maupun tidak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.